الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. قال الله تعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. Ma'asyarul mu'minin rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla dengan segala petunjuk yang Allah berikan kepada kita semua. Salawat dan salam kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, khairul anbiya wal mursalin, sebagai nabi dan sebagai rasul. Ma'asyarul mu'minin rahimani wa rahimakumullah. Dalam menjalankan kehidupan ini, kenapa begitu banyak kita berusaha untuk taat sama Allah tiba-tiba belok, ya, berusaha untuk dekat tiba-tiba kemudian kita tergelincir, dan kemudian yang jadi permasalahan ketika kita melakukan kesalahan itu lanjut terus, mau balik setengah mati, padahal kita merasa kita sudah berusaha untuk taat. Tapi kemudian ketika keplesetnya kejauhan, sudah capek kepleset, baru kemudian balik lagi, taat lagi, kepleset lagi, lupa lagi, berat lagi ibadahnya, sampai kita bingung, kita mau mengatakan, dan terus caranya istiqomah yang benar itu yang bagaimana? Nah, ada satu konsep yang kadang-kadang dalam istiqomah sering kita lupakan, padahal ternyata hal ini nggak boleh lepas dari istiqomah, dan ini bagian dari istiqomah. Kira-kira apa itu? Satu perbuatan yang harus bukan. Sholat itu ya merupakan perwujudan ketika kita sudah istiqomah, baru kemudian ibadah kita diantaranya barometer kelihatan baik dan buruknya adalah sholatnya. Tapi ada satu yang nggak bisa lepas. Jadi kita istiqomah harus ini juga. Ada yang tahu? Hah? Bukan. Ikhlasnya kita sudah berusaha kan. Tapi kadang-kadang ikhlas enggak. Kalau ininya enggak ikut. Ya, kita kadang-kadang berusaha untuk ittiba, tapi kadang-kadang kita berubah-ubah. Karena enggak ada satu hal yang ini. Yaitu apa? Bukan iman. Istighfar. Antum tahu butuhnya orang sama istighfar kayak butuhnya orang sama istiqomah. Semakin mereka istiqomah, semakin kencang istighfarnya. Nanti saya buktiin semuanya. Dan ini yang mungkin, makanya kadang-kadang kita taunya istighfar itu cuma apa? Pagi sore itu. Padahal setiap saat kita butuh istighfar. Selama kita bicara istiqomah, selama itu kita juga bicara istighfar. Istighfar jalan bareng sama istiqomah. Ya. Nah, sekarang pengertian dulu yang disebut dengan istighfar. Dan apa sih manfaat istighfar? Yang kita tahu selama ini istighfar itu, kalau kita istighfar nutupin dosa, padahal manfaat istighfar itu jauh lebih besar daripada itu. Ya, bahkan sampai Rasulullah sendiri tiap hari istighfar, dan istighfarnya banyak tiap hari. Bukan karena kemudian kan Rasulullah maksum, jadi tidak perlu minta ampun sama Allah. Enggak. Karena Rasulullah menjelaskan bagaimana manfaat istighfar itu sendiri. Kenapa Rasulullah SAW setiap waktu itu istighfar? Ya, dan bahkan para ulama menjelaskan, walaupun kapan butuh istighfar, antum selesai sholat istighfar, pagi istighfar, habis duha istighfar terus. Jadi dalam sehari, kalau istiqomah kita tetap mau jalan, kita juga harus istighfar.
Ibnu Rajab kembali menjelaskan tentang pengertian istighfar. Kemudian nanti Ibnu Qayyim juga menjelaskan tentang istighfar. Ibnu Rajab mengatakan dalam kitab Jami' al-Ulum wal Hikam dikatakan apa? Wal istighfar talabul maghfirah. Istighfar itu adalah meminta ampun, maghfirah. Yaitu apa? Wiqayatu syarri dzunub ma'a sitriha. Ya, menjaga dari akibat buruk dosa disertai dengan tertutupnya dosa. Jadi setiap dosa yang kita lakukan, walaupun kita bicara lagi istiqomah nih, begitu dosa itu bawa dampak buruk. Paham ya? Begitu kita istighfar, dampak buruknya langsung berhenti. Makanya gampang balik kita. Tapi begitu nggak istighfar, itu dampak buruk pasti berjalan, pasti, nggak mungkin tidak. Karena Allah mengatakan fi qulubihim maradun fazadahumullahu maradun. Apa dampak buruk dari dosa berikutnya? Jadi dampak buruk dari dosa adalah dosa setelahnya. Hukuman dosa adalah dosa setelahnya. Jadi kalau dosa ketemu dosa, kebayang nggak rasanya? Dosa, lanjut. Makanya kenapa kalau kepeleset kadang-kadang kejauhan, kayak sampai bingung kita loh. Kayak bekas istiqomahnya hampir hilang, nggak ada. Karena apa? Kita lupa buat istighfar. Ini yang jadi masalahnya. Makanya orang kalau lagi maksiat suruh istighfar, hampir bisa dikatakan sangat-sangat berat. Ya. Oke. Kemudian yang berikutnya dikatakan Imam Ibnu Al-Jauzi, bahkan istighfar itu dari kata al-mighfar. Ya, mighfar itu apa? Anda tahu ini enggak? Topi perang. Terbuat dari apa topi perang itu? Bahagia. Tujuannya buat apa? Pelindung, bukan menutup kan? Dan bukan peci kita ini bukan disebut sebagai topi perang, karena enggak manfaatnya cuma nutup doang kan. Jadi mighfar ini ya kayak model istighfar tadi, melindungi pelakunya ketika dia sudah minta ampun sama Allah SWT. Makanya disebutkan talabul maghfirah min Allah wa huwa mahwud dzunub. Coba perhatikan, ada 3 hal yang dikasih sama Allah ketika seseorang itu minta ampun. Meminta ampun kepada Allah, yang pertama adalah mahwud dzunub, menghapuskan dosa, 1. Yang kedua, wa izalatu atharihi, menghilangkan dampak atau bekas dosanya. Karena dosa itu bekas. Bekas kemana? Ke hatinya orang. Kalau sudah bekas dan nggak dihilangkan, lama-lama jadi menutup dan jadi penutup hidayah. Yang ketiga adalah wa wiqayatu syarrihi, melindungi dari akibat buruknya. Jadi begitu kita mengatakan astagfirullah, maka kemudian dia langsung 3 ini berjalan. Hatinya juga bersih, kemudian apa? Dosanya hilang, plus efek dari keburukan dosa tadi juga Allah berhentikan. Jelas? Sampai para ulama menjelaskan apa? Kalau seseorang ini mau kena sama Allah hukuman, begitu dia istighfar, hukumannya sudah mau depan mata, langsung berhenti. Hukumannya berhenti. Tapi yang jadi permasalahan, orang yang bisa istighfar itu cuma yang dikasih petunjuk aja, yang sadar. Dia bisa mengucap istighfar itu sudah luar biasa ya. Kadang-kadang kita lagi maksiat disuruh aja, antum banyakin istighfar. Apa sih? Ngomong apa? Kayak antum aja yang bener terus. Iya apa enggak? Dia malah ngelak. Karena apa? Bertolak belakang. Mau ngomong astagfirullah setengah mati. Kelihatannya gampang di lisan. Iya kita sekarang. Tapi kalau lagi jauh dari Allah, suruh istighfar setengah mati. Hati ini kayak apa? Perang. Karena lagi dikuasai sama apa? Sama nafsu. Akalnya apa? Ditunggangi. Akalnya berubah jadi nafsu. Maka dia ketika mengatakan astagfirullah, maka bermusuhan sama nafsunya sendiri. Kemudian la kama dhannahu ba'dun nas annaha satr. Tidak sebagaimana yang diyakini oleh sebagian manusia bahwa itu adalah penutup saja, penutup dosa. Kenapa? Fa innallaha yasturu alaman la alaman yughfarullah wala man la yughfarullah. Ingat,
Allah itu kalau bicara nutup, Allah tuh nutupin dosa. Orang yang kemudian diampuni sama yang diampuni, sama-sama ditutupi dosanya. Memangnya kita gampang tahu aibnya orang. Setiap orang kita pasti tahu, enggak kan? Mau pelaku kemaksiatan, mau orang yang taat, sama-sama ditutupi. Kalau pengertiannya penutup, maka penutup itu terjadi sama orang yang enggak tobat juga ditutup. Ya. Kemudian wa haqiqatuha wiqayatu syarrad dunub. Wa minhu al-mighfar. Nah, maka pada kenyataannya dia merupakan apa? Melindungi seseorang dari keburukan efek dari dosa tadi. Ya. Sehingga apa? Disebutkan di antaranya pengertian dari kata-kata mighfar 5 yaqi ra's min al-adha, sebagaimana yang melindungi kepala dari hal-hal yang melukai kepala. Makanya disebut dengan apa? Kayak topi perang modelnya. Itu disebut dengan istighfar. Nah, sekarang keutamaan istighfar. Ada beberapa keutamaan yang ini menjadikan sebuah kelaziman istighfar itu bergandengan dengan apa? Dengan taubat. Dengan istiqomah. Sebelum saya bahas ini, coba ada yang bawa ini dibuka surat Fussilat ayat 6. Coba itu. Ya. Itu artinya aja. Ya. Disitulah letak di mana Allah SWT perintahkan. Ayat 6. Langsung dapat. Ya, coba nanti baca artinya. Katakanlah Muhammad, terus, aku ini hanyalah seorang manusia seperti kamu, yang diwahyukan kepadaku bahwa Tuhan kamu adalah Tuhan yang Maha Esa. Karena itu tetaplah kamu beribadah kepadanya dan mohonlah ampun kepadanya. Nah, tetaplah beribadah kepadanya yang disebut dengan apa? Istiqomah, dan mohon ampun kepadanya. Terus lanjut. Dan celakalah bagi orang-orang yang mempersekutukannya. Nah, jelas. Allah SWT mengatakan qul innama ana basyarun mithlukum yuha ilayya annama ilahukum ilahun wahid fastaqimu ilaihi wastaghfiruh. Ya, bahkan Ibnu Rajab Al-Hambali mengatakan di antara bentuk istiqomah adalah dibarengi dengan istighfar. Kenapa? Karena setiap orang istiqomah dia akan menemui kekurangan, dan kekurangan dia tutup dengan istighfar. Makanya dikatakan di akhir perkataannya, istighfar itulah merupakan istiqomah. Jadi kalau kita mau bicara istiqomah, jangan berhenti dari kata-kata istighfar. Makanya kenapa Rasulullah SAW kok istighfar terus? Ya karena itu merupakan bentuk istiqomahnya seperti itu. Ya, makanya subhanallah ya ikhwah. Coba perhatikan. Yang pertama, istighfar itu merupakan doa yang terbaik. Kenapa doa yang terbaik? Kalian tahu nggak? Apa yang paling Allah sukai? Tobat. Allah paling senang mendengar dari hamba itu kata-kata tobat. Kata-kata istighfar. Astagfirullah. Kata Rasulullah dalam hadisnya, la lam tudhibu la dhahaballahu bikum. Kalau kalian tidak tergelincir ke dalam kesalahan, berbuat salah, Allah akan binasakan kalian. Kemudian diganti dengan kaum yang berbuat dosa, kemudian dia minta ampun sama Allah. Karena Allah senang dengar hambanya bertobat. Kenapa? Karena orang yang bertobat, ya diantaranya ya, disebutkan bahwa ketika seseorang merasa salah, ada kemungkinan dia bertobat. Kalau ngerasa punya dosa, ada dia kemungkinan bertobat. Tapi kalau nggak ngerasa salah, itu yang bahaya. Makanya Rasulullah SAW mengatakan, kata Rasulullah dalam hadisnya, lau lam tudnibu di riwayat yang lain, la khasyitu alaikum akbar min dzalik. Aku akan takut perkara yang lebih parah daripada itu. Kalau kalian nggak tergelincir dalam kesalahan nih, nggak ngerasa salah, maka aku takut perkara yang lebih parah daripada itu. Apa itu? Al-ujub. Al-Imam Munawi mengatakan apa? Kata Imam Munawi, orang kalau sudah ngerasa berdosa, maka harapan taubat dari orang ini besar.
Kenapa? Karena ngerasa salah. Sedangkan orang ujub, harapan tobatnya tertutup karena ngerasa dirinya benar. Itu yang bahaya. Jadi kalau manusia ini ngerasa sempurna, jauh dia dari Allah. Hampir bisa dikatakan apa? Gak butuh sama Allah. Tapi kalau ngerasa dirinya kurang, mereka akan terus berdosa. Itu yang Allah senang dari hambanya. Yaitu apa? Memposisikan dirinya sebagaimana semestinya. Lewat apa? Mereka paham kesalahan. Makanya ya kita nih jangan jauh-jauh. Kadang-kadang orang lupa kenal Allah waktu Ramadan. Pertama kali menikmati ibadah sampai menitikkan air mata, yang diingat pertama apa? Apa kira-kira? Dosa yang diingat pertama. Dosa. Disitulah kita diingati. Ternyata apa? Diri saya banyak salah. Akhirnya apa? Deketin Allah Azza wa Jalla. Mulai minta ampun. Inilah letak di mana seorang hamba itu ngerti siapa dirinya. Di saat itu mulai istiqomahnya berjalan dengan baik. Makanya apa suruh istighfar. Ya. Disebutkan oleh Syekhul Islam Taimiyah, fa syahadatu an la ilaha illallah bisidq wa yaqin tudhibu syirk kullah. Ya, syahadat la ilaha illallah dengan jujur dan penuh keyakinan akan menghilangkan kesyirikan total. Ya, diqqahu wa jillahu, dari mulai ya kalau kita bilang apa? Yang kecil ataupun yang besar. Kemudian khata'ahu amdahu, ya. Kemudian apa? Kesalahan-kesalahan yang disengaja ataupun yang tidak disengaja. Kemudian awalahu wa akhirahu, yang pertama sampai yang terakhir, sirrahu wa alaniyatah, ya, yang tersembunyi ataupun yang nampak. Ta'ti ala jami'i sifatihi wa khafayah wa daqa'iqah. Dikatakan akan datang ya dengan seluruh apa? Seluruh bentuk sifat-sifat kesyirikan, ya, akan total mengenai semua itu, baik yang tersembunyi ataupun yang halus. Sehingga apa? Sehingga wal istighfar yamhu ma baqiya min atharatihi. Sedangkan istighfar menghilangkan yang tersisa dari dosanya. Karena syirik ini kan kedzaliman yang besar. Menghilangkannya pakai apa tobatnya? Pakai syahadat. Kan masih ada sisa tuh, efek-efek kecil. Nah, efeknya tadi bersih total. Istilahnya benar-benar dicuci bersih. Pencuci terakhirnya istighfar. Jadi kalau orang mau tobat cuma sekedar syahadat aja nggak cukup. Makanya kesimpulannya apa? Maka kesimpulannya dikatakan oleh Syekhul Islam Taimiyah, fa inna dzunub, ya. Kalau kita bilang dzunub kullah min asy-sya'b syirk, fa tauhid yudhibu asli syirk. Dikatakan sesungguhnya dosa-dosa, ya, itu dari cabang-cabang kesyirikan. Sesungguhnya tauhid itu menghilangkan asal syirik. Kan ada asalnya kan. Sedangkan cabangnya dihilangin pakai apa? Istighfar. Syirik kan keluar cabang-cabang. Apa itu cabangnya? Maksiat secara umum dan macam-macam. Itu dihilangin pakai istighfar. Sudah. Makanya kenapa dikatakan bahwa istighfar itu doa yang terbaik. Jadi dia menghilangkan sisanya. Kalau sudah pakai istighfar, sudah habis total, nggak ada sisa. Kenapa? Karena dikatakan at-taibu minadz dzambi kama la dzamba. Orang yang bertobat dari dosa kayak orang yang nggak punya dosa. Dia bersih total. Tapi kalau masih ada sisa, kira-kira untuk berencana balik besar nggak di sini? Besar. Makanya kadang-kadang kenapa kita lagi lurus belok, lurus lagi punya rencana belok lagi? Karena nggak selesai. Gitu loh. Pas lagi belok mau lurus lagi nggak selesai di sini. Ada apa? Ada dosa yang kemudian masih kita bawa. Begitu kita istighfar, ya sudah bersih semua. Paham ya? Oke. Bahkan, yang kedua, istighfar itu mendatangkan banyak kebaikan. Banyak kebaikan. Orang kadang-kadang berpikir, kenapa orang kadang-kadang dekat sama Allah itu berat? Karena mereka suudzon sama Allah. Suudzonnya di titik mana? Suudzon di titik
kalau saya berbuat taat sama Allah, Allah balas saya nanti di negeri akhirat. Ini sudah balasan Allah bukan di negeri akhirat aja, dunia akhirat. Makanya kenapa berapa banyak orang yang kemudian nggak semangat ibadah mengatakan nanti paling dapatnya di akhirat. Betul nggak? Karena ibadah itu nanti dirasakan oleh orang-orang nanti di akhirat. Dunianya nggak kelihatan. Ini suudon. Allah SWT memberikan gambaran di dalam surat Nuh ayat 10-12. Ayat ini bercerita kepada kaumnya Nabi Nuh yang kepingin dunia kontan. Di dalam tafsir disebutkan masalah ini. Ya, ketika Nabi Nuh mengatakan kalau kalian mau kontan balasan dunia, istighfar yang banyak. Allah kasih kontan balasan. Saya baca ini ayat. Faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara yursilis samaa 'alaikum midrara wa yumdidkum bi amwalin wa banin wa yaj'al lakum jannatin wa yaj'al lakum anhara. Perhatikan baik-baik. Ya. Kata Nabi Nuh mengatakan kepada kaumnya, mohonlah ampun kepada Allah, sesungguhnya Dia Maha Pengampun. Dia akan mengirimkan hujan, nurunin hujan. Pertanyaannya, hujan ini bicara dunia atau akhirat? Dunia. Ngasih harta dan anak, dunia atau akhirat? Dunia. Ya, kemudian akan menumbuhkan kebun dan mengalirkan sungai, dunia atau akhirat? Semua jawaban balasannya dunia semua. Di sini tidak ada bicara akhirat. Ya, maka dari sini Nabi Nuh mengatakan kepada kaumnya, kalau kalian istighfar, Allah bayar kontan langsung kalian rasain. Dari sini para ulama tafsir mengatakan seorang tidak hanya mendapatkan ganjaran ukhrawi, akan tapi juga mendapatkan ganjaran duniawi. Ya, secara umum bentuk takwa itu tidak hanya dijanjikan ganjaran ukhrawi, bahkan duniawi pun dapat. Makanya sebagian ulama lagi mengatakan merupakan suudon sama Allah kalau seseorang menyangka Allah bakal balas cuman ukhrawi semata, padahal Allah kasih dunia dan akhirat. Ya. Makanya Allah mengatakan apa? Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Ini dunia atau akhirat? Diberikan rezeki dari jalan yang tidak sama-sama. Paham ya? Nah ini. Makanya Imam Hasan Al-Basri dicurhatin sama beberapa orang, ya, dengan mengatakan apa? Ada orang yang datang tentang merasakan kekeringan, kata Imam Hasan Al-Basri, istighfar. Kemudian datang lagi orang merasakan miskin, kata Imam Hasan Al-Basri, istighfar. Ada lagi yang datang, dia berharap rezeki anak, kata Imam Hasan Al-Basri, istighfar. Ada lagi ya yang merasakan bahwa kebunnya kering, Imam Hasan Al-Basri ngomong apa? Istighfar. Ya, ada lagi, subhanallah ya. Kemudian apa? Ibnu Subayh ya protes nih sama Imam Hasan Al-Basri. Nah, kok semua masalahnya macam-macam, jawabannya kok istighfar? Nah, langsung, bukankah Allah SWT mengatakan faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara? Langsung diri. Oh iya benar ya. Karena Allah bicara kalau kalian istighfar dunianya dikasih, selesai. Yang ketiga, menjauhkan dari adab Allah Azza wa Jalla. Ada dalam surat Al-Anfal ayat 33. Ya ikhwah, kaum muslimin itu punya keberuntungan dua. Kalau kita kayak bilang apa ya? Kalau istilahnya, kayak istilahnya pelindung mereka. Mereka bisa terlindungi dari keburukan. Itu dua. Satunya sudah hilang, tinggal satu. Coba buka surat Al-Anfal ayat 33. Apa kata Allah SWT? Dan ayat ini turun ya, kemudian disampaikan sampai kemudian para sahabat dan para ulama terdahulu mengatakan ya, di zaman Rasulullah terjadi dua-duanya lengkap. Begitu nggak ada, cuma tinggal satu. Satu ini nggak ada di kita, habis kita kena. Makanya kenapa? Kadang-kadang kita lagi taat tiba-tiba kena masalah. Ya. Tetapi Allah tidak akan menghukum mereka selama engkau Muhammad
berada di antara mereka. Nah, istilahnya jimat. Ya. Pelindungnya adalah ketika Rasulullah berada di tengah-tengah mereka. Ya. Kalau Rasulullah nggak ada, lanjutin itu. Dan tidaklah pula Allah akan menghukum mereka sedang mereka masih memohon ampunan. Nah, tapi kalau mohon ampun juga enggak, ya selesai sudah. Rasulullah sudah nggak ada. Paham di sini? Kemudian kita nggak minta ampun sama Allah, habis kita. Ya, Allah mengatakan wa ma kana Allahu mu'adzibahum wa hum yastaghfirun. Ini letaknya. Karena pertanyaannya nih, dosa yang disengaja sama yang enggak banyakkan mana? Banyakkan yang enggak disengaja. Dalam artian yang enggak disadari. Kita nih, ini saya berbuat dosa. Yang enggak sadar, kadang-kadang kita lagi soft talk sama teman, tiba-tiba nyakitin. Kadang-kadang lagi ngobrol, tiba-tiba ghibah. Sadar nggak orang kadang-kadang? Nggak sadar. Dosa nggak tapi itu? Dosa. Tapi kita bicara saat itu, kita mau bicara selamat. Saya nggak punya dosa kok. Sedangkan dosa yang nggak disadari banyak. Kemudian dia bicara mau selamat hidupnya, sedangkan nggak mau tobat. Mustahil, mimpi, mustahil. Ya. Makanya Rasulullah SAW memberikan gambaran, Anda tahu, ya, godaan itu pasti akan datang terus. Ya, yang namanya kerikil itu pasti ada, tidak mungkin tidak. Sampai kemudian syaitan itu mengatakan kepada Allah, dia mengatakan wa izzatika. Ya kata syaitan, demi kemuliaanmu, syaitan yang ngomong. Dikatakan ya Rabbi, la abrahu aghwi, ya. Ughwi ibadaka madamat arwahuhum fi ajsamihim. Ya Allah, aku akan terus nyesatin hambamu selama rohnya masih ada dalam tubuhnya. Kata iblis, janji sama Allah, janji, bayangin. Ya, aku bakal nyesatin hambamu selama dia masih punya nyawa. Kalau nyawanya sudah nggak ada, ya sudah, berhenti. Ya. Kemudian Allah juga berjanji. Qala Rabbu tabaraka wa ta'ala. Allah mengatakan apa? Wa izzati wa jalali. Demi kemuliaanku, kata Allah SWT, dan keagunganku. La azalu aghfira lahum mastaghfaruni. Aku akan terus ngampuni mereka selama mereka minta ampun. Ya ikhwah. Jadi kalau setan goda, kepleset, kita minta ampun Allah hapusin. Minta ampun Allah hapusin selama minta ampun. Pertanyaannya tinggal kita mau minta ampun apa enggak. Itu yang jadi koreksi kita masing-masing. Makanya Allah memanggil hamba bukan yang maksiat. Antum tahu, yang musyrik, yang kafir dipanggil sama Allah. Apa ayatnya? Az-Zumar 53. Allah mengatakan, "Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah. Innallaha yaghfiru dzunuba jami'an." Ayat ini memanggil semua orang yang keluar dari ketaatan. Makanya dikatakan oleh Ibnu Jarir At-Tabari menjelaskan, menyebutkan seluruh pihak yang melampaui batas terhadap dirinya, baik orang yang beriman atau musyrik. Musyrik dipanggil. Ya, kenapa? Karena Allah telah menyebutkan secara umum firman-Nya, wahai para hambaku yang telah bersikap melampaui batas terhadap dirinya sendiri. Makanya dikatakan, apakah Allah mengampuni kesyirikan? Ya, maka jawabannya ya, jika musyrik itu bertobat. Jadi musyrik itu ya punya kesempatan buat jadi orang yang terbaik. Musyrik itu bisa jadi orang yang terbaik, bisa. Selama mereka taubat memperbaiki diri, maka Allah ubah mereka. Allah mengatakan illa man taba wa amana wa amila salih. Fa ulaika yubaddilullahu sayyi'atihim hasanah. Kecuali orang yang bertobat, melakukan beriman dan melakukan amal saleh, mereka akan diganti sama Allah keburukannya dengan kebaikan yang banyak. Diganti sama Allah, hidupnya berubah.
Dengan syarat apa? Taubat. Dengan syarat apa? Istighfar, minta ampun. Jadi nggak ada istilahnya kita jadi orang paling buruk terus, nggak ada. Ya, siapapun punya kesempatan jadi manusia yang terbaik selama mereka bertaubat kepada Allah SWT. Makanya disebutkan oleh Ali bin Abi Thalib, ya, dan ini disebutkan dalam kitab At-Taubatu ilallah. Ya, tidaklah sebuah bencana itu diturunkan kecuali kenapa? Karena adanya dosa. Tidaklah bencana itu diangkat kecuali dengan istighfar. Ya, kalau istighfar langsung bencananya berhenti. Kondisinya kembali seperti itu. Kembali jadi baik lagi. Yang keempat, istighfar itu mendatangkan rahmat Allah Azza wa Jalla. Sampai Allah SWT berfirman, kata Allah, laula tastaghfiruna Allah la'allakum turhamun. Allah mengatakan dalam surat An-Naml ayat 46. Kata Allah SWT, hendaklah engkau minta ampun kepada Allah supaya kalian mendapatkan rahmat. Disebutkan dalam hadits qudsi, Allah Subhanahu wa taala mengatakan, ya, gimana caranya dapat rahmat Allah Azza wa Jalla? Allah katakan apa? Ya ibadi, innakum tukhti'una bil-laili wan-nahar. Di dalam hadis ini ya ikhwan, ada tafsiran yang sangat luar biasa. Maka kita harus sadar siapa kita. Kita ini manusia, bukan malaikat. Ya, wahai hambaku, kalian itu pasti, kata Allah mengatakan, kalian itu pasti akan melakukan sampah siang malam. Pasti. Paham di sini? Jelas ya. Jadi kalau kita mengatakan saya kepingin bebas dari dosa, ya, kita ini manusia kita ini. Caranya gimana? Kita bisa memperbaiki diri, tapi tidak bisa menjamin diri kita itu bakal jadi orang yang maksum, nggak bisa. Ya, kata Allah kalian pasti akan melakukan dosa siang malam. Ya, ana aghfiru dzunuba jami'a. Kata Allah, saya mengampuni seluruh dosa. Fastaghfiruni aghfir lakum. Dikatakan, mintalah kalian ampun kepada aku akan ampuni kalian. Syekh Nasiruddin Al-Albani mengatakan, kul insan yukhti wala majal lil bara'ah min khata. Dikatakan setiap manusia itu pasti akan berbuat salah, pasti, dan tidak bisa berlepas diri dari kesalahan. Kenapa? Lianna Allah Azza wa Jalla hinama khalaqal malaikah wa khalaqal bashar faqad qadara ala haula'il bashar ayyukhti'u raghma anfuhum. Dikatakan ketika Allah menciptakan malaikat dan menciptakan manusia, maka Allah telah menggariskan. Ada garisnya. Apa garisnya? Allah menggariskan bahwa manusia itu pasti akan melakukan salah. Ini garisnya. Jelas. Ya. Sehingga la yumkin ayatakhallas limada li'anna al-insan laisa malakan. Subhanallah. Kata-katanya simpel tapi dalam. Enggak mungkin orang itu ya bisa dikatakan apa? Mereka bisa dikatakan terlepas dari dosa karena dia manusia, bukan malaikat. Jadi kita ini apa? Manusia. Kita ini gampang lupa dan salah. Maka yang terbaik adalah kita harus punya sifat dan nempelin sifat istighfar ke diri kita, minta ampun terus. Makanya kenapa istiqomah itu nempel dengan yang namanya istighfar, karena Allah juga garisin kita ini gampang salah, gampang berbuat khilaf, gampang. Jelas sampai sini? Yang terakhir adalah istighfar itu menambah kekuatan untuk kebaikan. Menambah kekuatan. Apa yang dimaksud menambah kekuatan? Allah SWT mengatakan dalam surat Hud ayat 52. Kata Allah, wa ya qaumi istaghfiru rabbakum thumma tubu ilaihi yursilis samaa'a 'alaikum midrara wa yazidkum quwwatan ila quwwatikum. Allah katakan dan Nabi Hud berkata kepada kaumnya, wahai kaumku, mohonlah ampun kepada Allah Azza wa Jalla, lalu bertobat kepadanya. Niscaya Allah akan turunkan hujan dan dia akan menambahkan kekuatan kepada kekuatan kalian. Nah, ketika bicara menambahkan kekuatan di sini, ikhwan, ada
sebuah perkataan yang sangat luar biasa, dan ini dikatakan oleh Syekhul Islam Taimiyah tentang pentingnya kita butuh istighfar. Kapan kita harus istighfar? Ini jawabannya. Syekhul Islam Taimiyah dalam Majmu' Fatwanya mengatakan fahuwa yahtaju ilal istighfar ana al-laili atrafan nahar. Secara umum seorang hamba itu perlu istighfar kapan? Tengah malam dan siang hari. Karena waktu istighfar terbaik kapan? Tengah malam. Ya. Wabil asharihum yastaghfirun. Ketika waktu sahur mereka istighfar. Itu yang terbaik. Ya. Bal huwa mutarrun ilaihi daiman fil aqwal wal ahwal fil ghawaib wal masyahid lima fihi minal masalih wal jalbil khairat wa daf'il madarat wa talab az-ziyadah fi quwwatil a'mal qalbiyah, kemudian badaniyah, al-yaqiniyah, kemudian al-imaniyah. Disebutkan ya, sedangkan dia sangat butuh selalu dalam perkataannya dan setiap perbuatannya. Makanya kenapa kita ya melakukan amalan ibadah yang paling besar luar biasa, yaitu apa? Salat. Setelah selesai kita disuruh apa? Istighfar. Tutup istighfar 3 kali. Selesai istighfar. Kenapa? Karena di sini kita butuh dalam kondisi baik kelihatan lagi sendiri ataupun yang kelihatan. Jelas? Sehingga apa? Sehingga bisa mendatangkan kebaikan. Ya. Kemudian juga memperoleh banyak maslahat, kemudian menjauhkan dari keburukan serta menambahkan kekuatan amalan hati, badan, keyakinan dan iman. Iman bisa nambah pakai istighfar. Badan kita awalnya lemes, sakit, bisa sehat pakai istighfar. Jadi semua berkaitan dengan kekuatan, mau hati antum, badan antum, kemudian keimanan, semua yang kita butuhkan kekuatan pakai istighfar. Makanya kita butuh dengan sejalan dengan kehidupan. Jelas kan? Jadi mulai dari sekarang ya kawan, jangan jauh-jauh dari istighfar. Lafaz istighfar saya kasih ada 4 riwayat. Ya, sebenarnya ada yang lainnya. Riwayat yang pertama disebutkan adalah astaghfirullah. Kapan Rasulullah baca astaghfirullah ini? Di antaranya ketika setelah selesai salat. Ya. Dan ini ketika orang selesai salat membaca astaghfirullah diriwayatkan oleh Thauban. Ya. Di sini riwayat Imam Muslim. Ya, kata Thauban mengatakan karena Rasulullah SAW idza sarafa min salatihi istaghfara 3. Ya, Rasulullah setelah selesai salat istighfar 3 kali. Kemudian ada orang bertanya mengatakan wa kaifa istighfar? Bagaimana bacaan istighfarnya Rasulullah? Maka dikatakan astaghfirullah. Yang paling ringan. Ya. Kemudian yang kedua, kita membaca astaghfirullah wa atubu ilaihi. Ya. Dan ini disebutkan dalam hadis riwayat Imam Muslim. Kapan kita baca astaghfirullah wa atubu ilaihi? Di antaranya apa? Pagi petang. Masya Allah. Sah. Kemudian juga kita membaca riwayat yang ketiga adalah astaghfirullah alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaihi. Pertanyaannya kapan kita baca ini? Nah, ada yang tahu? Bukan. Ya, seseorang membaca di antaranya adalah ketika dia selesai, dikatakan doa pagi petang juga ada. Di pagi petang, ya, bahkan Rasulullah juga mengatakan, ya, kata Rasulullah, innahu la yughan ala qalbi wa inni la astaghfirullah fil yawm 100 marrah. Tahu nggak Rasulullah sampai mengatakan dalam hadis Muslim dikatakan sesungguhnya hatiku terkadang lupa. Biar lupa balik caranya gimana? Hatiku terkadang lupa, kata Rasulullah. Ya. Kemudian Rasulullah mengatakan sesungguhnya aku istighfar, meminta ampun kepada Allah dalam sehari 100 kali buat nutupin kadang lupanya. Makanya kenapa Rasulullah istighfar terus? Bukan karena maksud, tapi Rasulullah SAW bisa balik dari lupa tadi
Karena sifat manusia. Rasulullah juga manusia. Kadang lupa. Supaya balik ingat pakai istighfar. Jelas di sini. Kemudian yang terakhir. Ini kadang-kadang jarang dibaca sama orang. Ya, Rabbighfirli wa tub alayya innaka antat tawwabur rahim. Kapan baca ini? Selesai sholat duha. Ini doa dibaca selesai sholat duha. Rabbighfirli wa tub alayya innaka antat tawwabur rahim. Ingat-ingat ini. Makanya habis sholat duha itu ada doanya. Yaitu baca ini istighfar. Jelas sekarang. Makanya pahala duha lah, sholat duha. Nah, kita apa? Benefit jam bukan itu aja. Ada sebab kata Rasulullah menjelaskan setiap ruas badan kita ini sedekah. 2 rakaat sholat duha nutupin sedekah semua ruas badan. 2 rakaat. Di sisi lain memang itu, di satu sisi lagi yaitu memenuhi kebutuhan sedekah tiap hari. Jelas. Makanya selesai Rasulullah membaca istighfar ini. Jelas? Paham ya? Nah, jadi dari sekarang kalau kita sudah mulai lupa, ingat baik-baik istighfar itu. Seberapa besar kita ingin istiqomah, seberapa besar juga kita harus banyak istighfar. Kalau orang sudah mulai sering istighfar, maka Allah akan memberikan mereka jalan keluar dan Allah akan selalu berikan mereka petunjuk dalam hidupnya. Sebagaimana kata Rasulullah dalam hadisnya, "Man lazima al-istighfar, ja'alallahu min kulli hammin faraja, wa min kulli dhikin makhraja, wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib." Rasulullah mengatakan barang siapa yang membiasakan diri istighfar, ya, maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikan dalam setiap ham, ya, dalam setiap gundahnya dia adalah kebahagiaan. Kemudian dalam setiap kesempitannya, ya, kelapangan, ya, dan diberikan rezeki dari jalan yang tidak disangka-sangka. Dan ini disebutkan dalam hadis yang diriwayatkan Imam Ibnu Majah, Imam Ahmad. Wallahu a'lam. Mudah-mudahan ini jadi pelajaran bagi kita semuanya. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala jadikan kita orang-orang yang istiqomah di atas ketaatan dan dijauhkan dari kesyirikan serta keburukan-keburukan kehidupan, dan mudah-mudahan Allah tutup hidup kita semua dengan husnul khatimah. Subhanallah wa bihamdihi. Ya, masyaallah. Masyaallah. Kita ini kan, saya dan beberapa orang ini hampir semua tahu hukumnya. Iya. Kalau masuk masjid, sholat 2 rakaat. Oke. Kalau mau sholat fardu, sholat 2 rakaat, baik sudah atau sebelumnya. Oh, rawatib ya. Ya. Rawatib ya. Itu Ustaz. Tapi tidak banyak Ustaz. Saya misalnya jarang melakukan ini, Ustaz, walaupun tahu hukumnya. Oke. Ya. Tahu hukumnya, pahalanya dapat lebih baik dari bumi dan intinya. Tahu kita semua. Oke. Tapi kenapa kita jarang melakukan itu? Iya. Masya Allah. Dan dia apa supaya yang tahu-tahu ini mengerjakan gitu Ustaz. Masya Allah. Cuma tahu itu kan buat apa tahu? Itu Ustaz. Luar Kebanyakan biasa. itu Ustaz. Ya. Kenapa? Ya. Ya, ikhwah. Kita nih kadang-kadang tahu nih, ya. Ini harusnya dikerjakan. Ya, pahalanya besar. Tapi buat ngerjain kok setengah mati berat. Susah. Ada yang tahu nyebabnya apa? Istighfar yang banyak. Istighfar yang banyak. Iya, saya jelaskan. Saya pernah jelaskan ini ke teman-teman di satu lagi tentang namanya maksiat itu menyebabkan hampa hati. Hampa hati. Tahu hampa? Hati kita kosong. Nah, disebutkan oleh Imam Ibnu Al-Jauzi dalam kitabnya Dawa-Dawa, wahsyah yajiduhal asi fi qalbihi bainahu wa bainallah la tuwazinuha wa la tuqarinuha laddatal asl wa la ijtama'at lahu laddatud dunya bi asriha lam takfi bitilkal wahsyah. Disebutkan bahwa orang kalau sudah hatinya hampa gara-gara maksiat, ya,
hatinya hamba gara-gara maksiat, maka nggak akan pernah kehampaan hati ini bisa terobati, ya, dan bisa terimbangi dengan kelezatan yang sebenarnya. Walaupun dia dapat dunia dan seisinya, tetap hidupnya bakal susah. Saking susahnya sampai ya dikatakan wahadul amr la yahissu bihi illa man fi qalbihi hayah. Dan perkara hampa hati ini gak bakal dirasakan kecuali bagi orang yang hatinya hidup. Orang kalau sudah hampa hatinya, ya, maka semua kebaikan dengan segala bentuk pahalanya tidak bakal dia bisa lakukan sama sekali. Contoh, saya kasih di sini. Rasulullah mengatakan dalam hadisnya, inna athqalu salatin alal munafiqina salatul isya wa salatul fajr. Sesungguhnya salat yang paling berat atas orang munafik adalah salat isya dan salat subuh. Lau ya'lamu ma fihima la atauhuma walau habwa. Kalau seandainya tahu mereka keutamaannya, maka mereka tidak akan pernah meninggalkannya walaupun disuruh untuk merangkak sekalipun mereka bakal datang. Orang kalau sudah hampa hatinya, tahu di depan matanya keutamaan dan solusi, nggak bakal bisa melakukan solusi itu karena hatinya sudah kosong. Sama orang munafik, tahu nggak sholat itu penting? Tahu kan? Sholat itu pahalanya besar. Tahu kan? Tahu. Kenapa nggak bisa ngelakuin? Kenapa berat? Nah itu tuh, karena hati kosong. Sudah. Sampai Rasulullah mengatakan kalau dia tahu keutamaannya dikasih depan mata kelihatan langsung, suruh nyesot dia. Dia bisa dapat ini. Tapi nggak bisa. Karena hati kita lagi kosong. Ini ngerinya. Makanya Allah sampai menggambarkan orang kalau sudah hatinya kosong, apa ilmu yang difahami sama dia cuman sekedar jadi pengetahuan, bas, berarti habis itu. Makanya Rasulullah mengatakan, Allah mengatakan Al-Quran, kamathal himar yahmil asfar. Kayak kalau dia bawa tumpukan buku. Bukunya luar biasa isinya, kalau dipraktekin hidupnya jadi manusia yang paling top. Sudah. Tapi karena nggak dipraktekin, cuma dibawa kemana-mana. Ya sudah persis kayak gitu. Itu kalau sudah orang hampa hati, efeknya kayak gitu. Jadi bukan karena masalah apa. Dosa yang kita lakuin itu bisa membuat apa yang biasa kita lakukan bisa berhenti. Karena benar-benar kosong dari yang namanya apa? Semangat gak ada, gak yakin sama Allah. Untuk ngelakuin pun kita bahkan lebih milih, ada yang lebih asik gak dari ini. Padahal ditanya lebih utama mana, dia menjawab pasti utama itu. Tapi dia cari jalan yang asik. Karena hatinya benar-benar sudah plong. Jelas masalahnya di sini. Jadi nggak jauh-jauh masalah kita. Makanya kenapa kita bilang istighfar? Dari sini solusinya sebenarnya. Kalau kita mulai dekat sama Allah, kita akan gampang istighfar. Mulai sadar nih, kita bakal gampang istighfar. Tapi begitu hati ini hampa, dibiarin sampai urusan ya hukum apapun sama Allah kita lempar ke belakang. Padahal orang yang lempar bukan orang yang jahil ya. Antum kalau debat orang yang kayak gini, keluar 1001 dalil antum kalah. Tapi dia nggak bisa praktek sama sekali. Karena hatinya kosong. Jelas. Nanti insya Allah berikutnya saya akan bahas tentang masalah maksiat itu. Bukan sekedar buat hati kosong. Antum tahu, lingkungan antum akan berubah, kegeser satu-satu. Yang awalnya lingkungan baik keluarga kita yang harmonis, jadi keluarga kita berantakan. Gara-gara maksiat. Kenapa ini bisa terjadi? Insya Allah kita bahas di pertemuan berikutnya. Nanti insya Allah. Ya. Kosong itu ya apa itu? Isinya. Nah, yang isinya gimana? Balik sama Allah. Ya, kosong kan? Isinya gimana? Tobat balik sama Allah. Kalau sudah istighfar, kita kembali lagi normal hatinya. Kenapa? Ketika kosong, siapa yang nguasain di sini? Akal sehat atau pikir atau nafsu? Selesai.
yang menguasai nafsu. Sampai dikatakan ya bahwa pelaku kemaksiatan pasti jahil, pasti. Orang secerdas apapun kuliahnya, kalau sudah maksiat jadi orang bodoh. Pertanyaannya kenapa jadi orang bodoh? Para ulama kasih gambarnya paling simpel. Ini akal, itu kan bisa berpikir mana baik mana buruk. Jelas? Oke. Begitu dia maksiat, yang menguasai dia akalnya adalah nafsunya. Antum bisa ambil manfaat dari hawa nafsu nggak? Bisa ngarepin kebaikan dari hawa nafsu nggak? Maka kemudian mulai hawa nafsu mengatakan yang ini lebih enak. Makanya kalau sudah orang hawa nafsu menguasain, mereka lebih mengatakan apa? Jalan-jalan lebih asik daripada sholat di masjid. Betul? Itu disebut pikiran baik atau pikiran buruk. Padahal orang yang mikir kayak gini akalnya sehat apa enggak? Jadi jahil dia. Enggak sehat namanya akalnya. Karena kalau orang yang cerdas makan, ya jelas ibadah sama Allah lebih baik daripada kemudian kita menghabiskan uang dengan sesuatu yang kadang-kadang kita banyak maksiat keburukan di situ. Kadang-kadang kalau sudah orang maksiat, ya mereka mengatakan ya bahwa khamar lebih enak daripada minum air putih. Betul? Padahal kalau kita ngomong ke setiap orang, khamar itu lebih sehat daripada air putih. Apa kata orang? Sudah. Ini orang akalnya sehat apa enggak? Ya, waras apa enggak? Ya sudah. Jadi orang yang maksiat pasti enggak waras. Karena akalnya sudah berubah. Jelas ya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.